Mari kita baca Alkitab kita. Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya membacakannya untuk kita, demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allah. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Saya memberi judul khotbah minggu ini, berani menjadi hamba Tuhan yang gagal. Sebab tidak ada nubuatan Yesaya yang secara natural tergenapi di masa hidupnya. Padahal Nabi Musa dalam Ulangan 18 ayat 22. Boleh baca di sini. Kalau ada seorang nabi yang memperkatakan sesuatu perkataan tetapi tidak terbukti, sesungguhnya dia tidak disuruh oleh Tuhan. Maka jangan dengarkan dia. Ulangan 18 ayat 22. Nah, maka kalau kita bandingkan dengan nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya, sampai pada habis pasal daripada 66 tentang akhir zaman, sampai Yesaya meninggalkan dunia ini, tidak ada yang terjadi. Bunda Teresa, dia punya pendapat yang sangat populer dan dikutip para ahli-ahli dan pelayan-pelayan sejati di bumi ini. Dia bilang apa? Kita dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi kita dipanggil untuk setia pada komitmen pengutusan kita. Untuk apa kita diutus? Komitmenlah dalam utusan, dalam pelayanan, dalam misi, dalam tugas, dalam talenta dan karunia yang dipercayakan kepadamu, tanpa harus menjadi orang besar, tanpa harus menjadi orang sukses menurut ukuran manusia. Dan sungguh itulah yang memotivasi saya sejak tahun 90 menerima Yesus. Saya tidak pernah bermimpi menjadi pendeta besar, menjadi orang besar, enggak. Dipanggil Tuhan saja namaku, disebut saja namaku sejak dari kandungan, itu sudah wah.
Itu sudah luar biasa bagiku. Tuhan mengenal aku sejak dari kandungan, itu sudah luar biasa. Saudara, tadi teringat saya bangga dengan pembangunan ini. Saya terus bangga dengan gereja kita ini. Dari mulai dinding papan, terus merangkak naik. Luar biasa. Tapi jadi saya teringat ketika dengan ini. Dengan ormas yang ikut saya mendirikannya, bahkan sampai tingkat nasional. 3 kali saya bertemu dengan bidang keuangan kota ini. Dengan orang yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Ditawarkan kepada saya apa? Pak Tulus, bilang aja berapa yang Bapak mau. Mereka sudah setuju. Bayangkan. Saya tinggal bilang saja berapa persen ke saya. Tapi sampai detik ini saya tetap konsisten dengan panggilan saya. Kenapa? Karena pernyataan Bunda Teresa tadi sejak pertama ku baca, itu melekat di sini. Saya dipanggil bukan untuk menjadi orang kaya. Saya dipanggil bukan menjadi orang hebat. Saya dipanggil bukan untuk menjadi orang sukses menurut ukuran manusia. Tapi saya dipanggil hanya untuk taat kepada Yesus. Berusahalah untuk taat. Selesai. Visi Nabi Yesaya besar. Memulihkan bangsa Israel kembali sebagai umat pilihan Allah. Berkarakter sebagai umat pilihan Allah. Dan pada masa hidupnya, saudara bisa bayangkan. Ayakah Haruna Masaunupung bertolak belakang, berbanding terbalik dengan apa yang dia doakan. Dengan apa yang dia nubuatkan, dengan apa yang ia harapkan dalam pelayanan. Ada 3 misi dalam pelayanan Yesaya untuk visi pemulihan bangsa Israel. Dan itulah yang menjadi perenungan bagi kita. Pertama, perubahan karakter. Dalam ayat 1 dan ayat 5 tadi disinggung. Ia telah memanggil namaku. Ia telah mengenal aku. Ia telah membentuk aku sejak dari kandungan ibuku. Dia tidak berkata kepada dirinya sendiri. Perkataan dia itu mewakili perkataan setiap umat Israel. Jadi ayat 3. Hambaku Israel. Bahwa setiap umat Israel itu adalah dibentuk oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dikenal oleh Tuhan sejak dari kandungan. Maka seharusnya karakter daripada umat Israel itu harus menampilkan sifat Allah yang membentuknya. Tapi apa kenyataannya? Karakter umat Israel pada masa itu lebih tepatnya karakter pecundang, karakter budak. Jauh dari sifat anak-anak raja di atas segala raja. Mereka menyembah berhala. Mereka mengandalkan bangsa-bangsa. Tidak mengandalkan Tuhan. Malah meninggalkan Tuhan mereka. Bersandar kepada Mesir. Mesir ditaklukkan Babel. Mereka menjadi taklukan bagi Babel. Hukum-hukum mereka di bawah taklukan Babel, diatur, didikte oleh Babel. Bahkan kehidupan sosial mereka tidak merdeka. Sebab ibadah-ibadah mereka hanya sebatas upacara-upacara belaka. Bagaimana mungkin nyata, terpancar sifat terang daripada Allah? Tidak mungkin. Itulah yang disedihkan Nabi Yesaya. Dan dia merasa terpanggil memulihkan keadaan bangsa ini. Bangsa ini pilihan Tuhan. Bangsa ini umat yang kudus. Moralnya, karakternya harusnya suci, harusnya mulia, harusnya agung. Tidak seperti yang saya lihat ini. Begitupun dengan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dengan bangga berkata,
Saya anak Tuhan. Saya lahir baru. Saya pengikut Kristus. Tapi apakah sinarnya Kristus, terangnya Kristus terpancar dari kehidupan kita? Coba kita timbang setiap hari-hari yang kita lalui. Sekarang kita sudah masuk 2023 ya. Dan akan selanjutnya akan berjalan terus seperti ini. Mana lebih banyak waktu untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan dirimu sendiri? Mana lebih condong kau menaati firman Tuhan atau mengikuti keinginan daging, ambisimu, kemauan? Kalau disebut anak Tuhan, tebusan Kristus, harusnya kita memancarkan sang terang ilahi itu sendiri. Dialah terang Allah. Dialah terang dunia. Dari mana itu terpancar? Dari kehidupan kita. Hampir setiap pelayan-pelayan Tuhan dari ex non-Kristen dengan lantang berkata, kalau aku melihat pola hidup orang Kristen, kalau karena itu saya ikut Yesus, maka 100% saya akan kembali ke agama saya yang lama. Ini menjadi gambaran kepada kita, berarti dalam penilaian orang secara umum, pola hidup yang kita jalani, karakter kita belum seturut dengan pola Kristus. Belum. Disebabnya mereka berkata, kalau kulihat pola hidup orang Kristen, lebih bagus aku balik ke agama aku yang lama. Perubahan karakter itu adalah hasil penaklukan diri kepada Kristus. Hasil penyerahan hidup kepada Kristus. Itu bukan sesuatu yang dari luar dibawa ke dalam. Itu hasil perubahan dari sini. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Orang yang menaklukkan dirinya kepada Kristus, yang menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Kristus, karakternya akan berubah, berusaha pelan demi pelan atau lama-lama, lama-kelamaan sampai sempurna menjadi sama dengan Kristus. Yang kedua, apa misi yang terkandung daripada visi Yesaya tentang pemulihan bangsa Israel yang juga menjadi misi, tugas dan perenungan bagi kita. Pergumulan bangsa menjadi pergumulannya pribadi. Keadaan Israel itu, keadaan Yehuda itu, yang dilihat oleh Yesaya, itu dia ambil menjadi pergumulan dia secara pribadi. Ayatnya yang kedua kita baca sama-sama. Ia telah 1-2 ya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangan. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Yesaya sekali lagi, kata aku di situ bukan hanya dirinya sendiri, tapi perwakilan dari setiap orang yang disebut keturunan Yakub, yang disebut keturunan Ishak, yang disebut umat pilihan Allah. Bahkan hari ini termasuk bagi kita. Kita bisa berkata tentang saya. Bapak Ibu bisa berbicara bahwa Alkitab ini, ayat ini berbicara tentang saya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Untuk siapa? Untuk umat Israel. Yesaya memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan, wakil Tuhan, mandataris Allah, menasihati umat Israel.
Dan selanjutnya dia mewakili, menyatakan dirinya, memposisikan dirinya sebagai perwakilan umat Israel untuk menyatakan kemarahannya kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa yang menguasai Israel pada masa itu. Aku menjadi pedang yang tajam, aku menjadi mata panah yang runcing. Dan hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau dan aku harus berani mengatakan ini. Aku menjadi pedang yang tajam untuk menyampaikan firman. Aku menjadi anak panah yang runcing. Tidak ada satu hati yang meleset daripada sasaran Allah. Hatimu ditusuk oleh Tuhan. Saya tidak menyenter-nyenter pribadi. Tuhan yang berbicara kepadamu secara pribadi. Begitupun dengan engkau harus berani berkata dalam hidupmu, dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, aku ini adalah pedang yang tajam. Aku ini adalah panah yang runcing. Dia melihat keadaan bangsa itu. Perlu pembaharuan, perlu pemulihan. Pada masa kita sekarang ini yang tinggal di Indonesia, kalau engkau lihat, kalau kita lihat, ada tindakan-tindakan intoleran, penistaan, begal, perampasan hak, ketidakadilan hukum, kesenjangan sosial, itu harus menjadi bebanmu secara pribadi. Bawa itu dalam hatimu kepada Allah. Jangan hanya berkeluh kesah, jangan hanya jadi menonton. Tuhan, lihatlah keadaan bangsa kami. Bapak Ibu yang seusia saya masih ingat tahun 70 sampai 80-an. Ya, bagaimana sekolah itu? Seragam sekolah bagaimana? Kehidupan sosial kita antar umat beragama bagaimana? Sangat-sangat indah. Enak. Sangat berbeda. Kasihan dengan anak-anak kita yang sekarang. Ada sesuatu yang tidak beres di bangsa ini. Bangsa ini sebenarnya tidak sedang aman. Ada pergolakan yang begitu dahsyat. Maka kalau engkau tidak membawa ini kepada Tuhan, lalu siapa yang kau harapkan membawa itu? Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Pergumulan bangsa Israel itu dibuatnya menjadi pergumulannya pribadi, dibawanya kepada Tuhan, dan dia menyampaikan dengan bersemangat luar biasa, ya. Padahal, awas, tanda kutip, yang dinubuatkannya nggak ada yang terjadi selama hidupnya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja yang perkasa, penasehat ajaib. Sampai 700 tahun baru lahir itu anak namanya Yesus Kristus itu. Akan ada keturunan Isai anak Daud yang lain yang membawa bangsa ini mengalami damai, menikmati kemakmuran di mana singa dan ular dan anak yang baru lahir main sama-sama. Singa dan lembu makan rumput sama-sama. Yesaya yang menyampaikan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun bahkan generasi berganti generasi. Nggak ada yang terjadi bahkan sampai hari ini. Sampai kita beribadah ini. Nggak ada pernah yang namanya kerajaan damai di bumi. Itu terjadi nanti, nggak tahu kapan. Menurut eskatologi itu pada kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan Ulangan 18 ayat 22. Jika ada orang berkata utusan Nabi, utusan Tuhan, berbicara atas nama Tuhan, tapi nubuatannya tidak terjadi, jangan dengarkan dia. Awas. Yang ketiga,
Apa yang harus kita renungkan dari misi daripada Yesaya, pemulihan Israel, pemulihan keluarga kita, pemulihan gereja kita, pemulihan bangsa kita, kesetiaan dalam menjalankan misi, kesetiaan dalam pelayanan, kesetiaan dalam mengikut Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau. Coba kita lihat ayat 4, betapa galaunya si Yesaya itu. Ya mungkin patah semangat juga. Coba baca sama-sama dulu ayat 4 ya. Bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Stop dulu. Nanti kita sambung. Apa yang saya sampaikan tadi ya, kalau dinilai dari ukuran manusia, Yesaya begitu bersemangat menyampaikan firman yang begitu profetik, begitu membangun semangat. Tetapi kalau orang pada masa itu mendengarkan itu, ayah daripada kebayo. Mungkin itu bagi orang-orang pasaran di masa itu ya. Dan itulah yang ditanggap oleh Yesaya ini. Apa yang kukatakan gak ada yang terjadi, tapi harus kuperkatakan. Kalau tidak kuperkatakan, merasa terbakar dadaku. Aku sudah berlelah-lelah, kekuatanku sudah habis. Kalau secara naturalnya dia sedang galau ya, dia sedang kecewa. Tapi kemudian dia tidak kehilangan visi. Dia tetap menyadari tujuan panggilan. Kita lanjut bacaan itu. Namun 1-2 ya. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Nah, ini awas. Yesaya menyadari tujuan panggilannya itu bukan menjadi populer, bukan menjadi orang hebat. Yesaya menyadari bahwa hasil pelayanannya bukan terjadi pada masa hidupnya, tetapi sesudah masa hidupnya. Dan memang saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus tahu, berbeda pola pelayanan raja dengan nabi. Kalau hasil keberhasilan dari seorang raja itu dapat dilihat dan dinikmati selama dia berkuasa, itu kalau dipanggil menjadi raja, itu karunia sebagai raja. Dan kita bisa menikmati itu ketika kita bekerja, ketika kita memimpin. Itu langsung dilihat, dapat dinikmati ketika kita menduduki posisi pemimpin. Tapi kalau karunia nabi itu berbeda. Kalau panggilan nabi, mulai dari Nabi Musa sampai pada Yesus Kristus Tuhan kita, kalau dinilai dari ukuran sukses keberhasilan manusia yang terukur secara program, gagal semua. Gagal. Bahkan Yesus saja, Yesus Kristus, 12 muridnya, hanya 12. Satu mengkhianat. Ketika dia disiksa, dari 12 itu, tak satu pun yang berani bicara, berani maju. Tuhan, biar aku yang menggantikan. Tidak seorang pun. 3,5 tahun dia bersama dengan murid-muridnya itu. Murid-muridnya melihat langsung betapa sucinya, betapa mulianya, betapa salehnya, betapa rendah hatinya, betapa tidak bersalahnya, betapa sucinya Yesus ini. Tapi tidak satu pun dari 12 itu yang berani tampil ke depan. Akulah yang dihukum. Gak ada. Berbeda dengan nabi yang sebelah. Awas. Kalau secara pengaruh, awas ya. Hati-hati nih. Mana lebih berpengaruh, Yesus atau nabi besar yang satu?
Pengaruh ya. Nabi besar yang satu, dia bilang bakar. Dia bilang perang. Dia bilang ambil. Nggak ada pengikut Yesus yang seperti itu taatnya. Coba bandingkan, gak usah Yesus, rohaniawan kita saja, pendeta Kristen dengan ulama mereka. Mana lebih didengar, mana lebih ditaati oleh jemaatnya? Pendeta Kristen atau perhatikanlah. Nah, maka kalau itu ukuran, awas, harus hati-hati. Dari 12 murid tidak satu orang pun. Petrus hanya sampai di batas nonton. Hanya melihat, bayangin. Yesus disiksa, dihajar, dia sanggup nonton. Harusnya kalau dia sungguh-sungguh percaya Yesus, ini secara natural ya, secara ukuran manusia, secara dunia, harusnya kan dia maju ke depan. Sedangkan Pierre Tendean dalam peristiwa G30S PKI. Ingat anak-anak cerita Pierre Tendean? Dia bilang apa? Saya Nasution. Keren. Mana Nasution? Saya Nasution. Siap mati bagi pemimpin. Lah ini. Yang gak usah sampaikan kepada kita, camkan ini baik-baik. Kalau engkau sudah mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus, anak Tuhan, hamba Tuhan, sintua, penatua, pendeta, beranilah menjadi hamba yang gagal menurut ukuran manusia. Sebab apa, saudaraku? Gagal menurut ukuran manusia bukan berarti gagal di hadapan Tuhan. Amin. Jadi jangan hanyut dengan popularitas, dengan nama-nama besar. Jangan. Yesaya besar setelah dia mati. Yesus besar setelah dia mati. Musa besar setelah dia mati. Jangan sampai kau besar di masa hidupmu, setelah mati kau dicibir orang. Awas. Sekali lagi, engkau dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi orang sukses menurut ukuran dunia. Engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi pemancar terang ilahi. Itulah tema minggu kita. Terang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jangan ambil alih posisi itu, engkau bukan terang. Terang yang ilahi itu Yesus, engkau pemancarnya. Yesus itu yang menyampaikan kepadamu, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Karena apa? Karena terangnya ada pada kita. Amin. Bukan engkau terang itu. Jangan sampai ambil alih posisi itu. Ini yang sering terjadi di dunia nyata. Akulah terang dunia. Sampai ada hamba Tuhan yang begitu besar berani berkata, Yesus pokok anggur, aku pohon zaitun. Awas. Kalau Yesus adalah pokok anggur, maka firman Tuhan kepada saya dipanggil sebagai pohon zaitun. Padahal Yesus bilang apa? Kamu rantingnya pohon zaitun atau rantingnya pohon anggur? Masih 5 orang, ini ada 100 orang. Kamu ini rantingnya pohon zaitun atau rantingnya pohon anggur? Amin. Yesuslah pohon anggur, kita ranting-rantingnya, itu kata Alkitab. Hati-hati. Oleh karena pentingnya popularitas, dia buat sesuatu yang khas menjadi ciri pelayanannya. Dan orang banyak mengikutinya. Gerejanya bercabang-cabang di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Kasihan.
Engkau dipanggil bukan untuk menjadi berhasil. Ingat perkataan Bunda Teresa ketika ditanya, Bunda, engkau sudah sampai tua melayani di Kalkuta, India. Mulai masa mudamu sampai tuamu masih tetap banyak yang berpenyakit lepra. Apa hasil pelayananmu? Awas, ngeri nggak? Bayangkan Bunda Teresa sudah mengabdikan dirinya mulai jemaah remaja sampai tua, sampai mati karena lepra. Pertanyaannya, sudah sekian puluh tahun kau abdikan dirimu di Kalkuta, India ini, masih banyak yang berpenyakit kusta. Itulah maka keluar kalimatnya tadi. Kita dipanggil bukan untuk berhasil, tapi untuk setia pada komitmen pengutusan kita. Kemana kau diutus? Untuk apa? Jangan diutus kau ke Niniwe, pergi ke Tarsis. Seperti siapa? Yunus. Disuruh ke Medan, perginya ke Jakarta. Disuruh ke Papua, perginya ke Singapura. Kenapa? Nggak ada harapan hidup di Papua. Saya begitulah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini baru bulan pertama tahun 2023 ya. Masih ada 11 bulan lagi yang harus kita lalui. Ini menjadi perenungan bagimu. Maukah rumah tanggamu dipulihkan? Maukah keluargamu dipulihkan? Maukah hidupmu dipulihkan? Gerejamu dipulihkan? Itulah yang menjadi beban Yesaya. Aku mau bangsaku dipulihkan. Aku mau berubah. Dan Yesaya memulainya dari dirinya sendiri. Dia tidak mengharapkan orang lain berubah. Dia yang memulai perubahan itu. Aku menjadi pedang yang tajam. Aku menjadi anak panah yang runcing. Dia tidak berkata, kau adalah pedang yang tajam. Kau adalah anak panah yang runcing. Pergi dengan gagah berani, jangan takut mati, beritakan firman Tuhan. Haleluya. Orang disuruh, dia ongkang-ongkang kaki. Tapi Yesaya, aku. Dan dia mau kita juga berkata yang sama, aku. Jangan orang lain kau suruh maju, engkau yang maju. Jangan orang kau korbankan. Korbankanlah diri. Sangat masuk akal alasan orang berkata bukan Yesus yang disalib, tapi Yudas Iskariot yang dimiripkan. Sangat masuk akal itu. Kenapa? Kan ini makhluk ilahi, soko guru yang harus dilindungi. Kan yang penting manusia percaya dia disalibkan. Tinggal spekulasi aja. Korbankan orang lain. Abraham mengorbankan Ishak. Tidak Abraham mengorbankan Abraham. Alasannya masuk akal. Tetapi dengan ayat ini mempertegas, meyakinkan kita. Bukan yang lain. Tapi Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Begitupun komitmen kita sejak saat ini. Bukan orang lain yang ditunggu membawa keselamatan ini kepada bangsa-bangsa lain. Tapi engkau. Orang boleh berkata kepadamu, engkau gagal dalam keluargamu. Gak ada satupun keluargamu yang mengikut Tuhanmu. Engkau gagal dalam gerejamu. Makin hari gerejamu makin kecil, makin padam. Engkau gagal di daerahmu. Gak ada sesuatu yang bisa kau buat bagus di daerah di mana kau tinggal. Engkau gagal di negerimu. Bangsa ini mulai kau lahir sampai kau tua tetap begini-begini saja. Apa gunamu memimpin? Apa gunamu menjadi penguasa di bangsa ini? Itu kata orang. Tapi kalau engkau setia
pada komitmen pengutusanmu daripada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Bapa, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Itu kata Tuhan Yesus ya. Apa yang ku terima daripadamu sudah ku sampaikan kepada mereka. Walaupun resikonya harus kutanggung. Jadi, kau bisa padam di keluargamu, kau bisa redup di daerahmu, kau bisa tidak diakui di negerimu, tetapi Alkitab berkata, baca ayat 6 dan 7. Terlalu kecil, wow. Kau pikir sudah hebat, aduh sayang kali aku dihina sama keluargaku, aduh ditinggalkan keluargaku, aduh aku diusir dari tempat tinggalku di daerahku tinggal, setelah aku datang akan ditangkap. Aduh ngeri kali negaraku, aku hanya bersaksi harus terbuang, diusir, gak boleh tinggal di negaraku. Secara manusia demikian, tapi Alkitab berkata, baca bersama-sama ayat 6 dan 7. Terlalu 1, 2 ya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikian, sampai di situ saja cukup, sudah jelas. Haleluya. Jadi kalau orang mengambil bagianmu yang sedikit, biar aja. Tuhan sudah sediakan yang lebih banyak. Kalau orang ambil bagianmu yang kecil, biar aja. Tuhan sudah sediakan yang lebih besar. Itu kunikmati Bapak Ibu ya. Bolak-balik nanti aku bersaksi, jadi bosan kalian. Itu kubuktikan dalam hidupku. Orang ambil. Orang merampas ambil. Bagiku yang penting bukan aku yang mencuri punyamu. Punyaku yang kau curi silakan. Dan orang merasa senang berteman dengan aku karena gampang ditokohi. Puji Tuhan. Saya tidak kecewa. Karena tujuanku dipanggil Tuhan bukan itu. Tapi tidak bisa dipungkiri, setelah aku mati nanti orang berkata, luar biasa Mang Pendeta tulusnya. Itulah yang aku mau. Semasa ini tak perlu. Itu hanya membuat kita sombong. Itu hanya membuat kita jatuh. Itu hanya membuat kita kehilangan upah kita yang sudah Tuhan sediakan. Relakan saja. Biar orang bilang kau gagal. Biar orang bilang kau terbuang, tidak diakui dalam keluarga. Sebab Tuhan menjaga hakmu. Tuhan menyimpan apa yang menjadi bagian. Terlalu kecil itu bagimu. Ada yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagimu, bagi anak cucumu, bagi keturunanmu, turun temurun. Tangkap ini. Inilah berkat Abraham. Inilah berkat Abraham. Bawa ini pulang. Biarkan orang menghinaku, merendahkanku, mencibirku. Biarkan orang merampas hak-hakku. Yang penting bukan hakmu yang kurampas. Jangan dengan prinsip dunia. Ketika orang menegurmu, ketika merampas hak orang, diam kau, yang penting kan bukan hakmu yang kurampas. Wah, itu salah. Yang benar itu biarkan hakmu diambil, biarkan milikmu diambil. Bahkan seorang pendeta pernah berkata, ketika orang dilaporkan mencuri nenasnya di kampung kami, dicuri nenasnya banyak-banyak. Orang melaporkan ke dia, pendetanya bilang apa? Puji Tuhan, aku sudah bisa memenuhi kebutuhanmu. Kan? Itu diambil karena dia butuh, kebutuhannya mungkin mendesak. Dia tahu aku pendeta, maka dia berani ngambilnya. Puji Tuhan. Engkau harus berkata, aku bukan engkau, bukan orang lain. Aku menjadi pedang yang tajam. Aku menjadi anak panah yang runcing, menjadi alat di tangan Tuhan. Di mana engkau Tuhan tempatkan, di mana engkau bekerja, di mana engkau tinggal, di mana engkau melayani. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan kami, meneguhkan iman kami. Betapa kami Engkau sebut sejak dari kandungan ibu kami dengan nama kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Betapa mulianya kami di hadapan orang bisa menghina kami, tapi Engkau tetap meninggikan kami. Beribu orang bisa menjatuhkan kami, tapi tangan-Mu cukup menolong kami. Dan terlalu kecil untuk kami mempertahankan hak-hak yang kami pikir itu hebat. Sebab Tuhan sudah menyediakan yang lebih masyhur, yang lebih hebat, yang lebih besar. Sebab hak-hak kami disimpan, dijagai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.